Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda dulur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini nanti kali ini kita mau membahas tentang apa? Yang kemarin kita membahas tentang efek baik dan buruknya fungisida skor. Terus kali ini nanti kita akan membahas tetap masih di fungisida, tapi ini fungisida yang lain. Karena kemarin kalau di fungisida skor itu kan juga ada efek buruknya. Efek buruknya juga nggak sedikit lur ya. Jadi kita carikan solusi fungisida yang lain yang sama bahan aktifnya, manfaatnya juga sama, tapi ada tapinya lur ya. Tapi di sini efek buruknya itu amat sangat minimal lur ya, bisa dikatakan minimal karena aku sendiri membuktikannya itu belum ada efek yang signifikan gitu lur. Dan aku anggap itu efeknya minim aja, mungkin ada efeknya tapi akunnya sendiri yang belum tahu gitu lur ya. Oh iya dulur, kalau kita nanam padi gogo atau yang diulur gitu toh, itu kayak gini lur ya, yang pinggir galeng atau pinggir bedengan itu dia itu tuanya lebih lama daripada yang ada di tengahan. Kalau yang di tengahan kayak gini, ini kan sudah pada merunduk. Tapi kalau yang di pinggir galeng itu masih habis bar atau bar merapu lur ya. Itu karena apa? Karena airnya itu lebih lancar yang ada di tengah lur. Kalau yang di pinggir gini sedikit lebih lambat. Nah dulur, tak usah berlama-lama, ayo kita masuk dalam pembahasan fungisida kali ini. Jangan lupa disimak dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan informasinya dulur ya. Monggo dulur. Ya dulur, alhamdulillah ini pagi ini cuacanya amat sangat cerah lur ya. Semoga kedepannya itu bisa cerah kayak gini terus lur. Karena apa? Karena kalau cuaca cerah kayak gini, ini bisa membantu proses dari fotosintesis tanaman padi kita ini lur ya. Kalau cuacanya tercukupi, nanti proses pemasakannya ini juga normal lur, gak prematur. Kalau prematur itu biasanya dia itu molor lur waktu panennya itu toh. Jadi semoga aja lur ya bisa cerah gini terus. Nah dulur, kali ini kita pembahasannya masih tetap di fungisida. Terus fungisida apa ini? Nah fungisida apa kali ini? Ini lur. Di sini aku menggunakan fungisida Sorento lur ya. Kenapa aku fungisida Sorento? Kalau fungisida yang lain itu juga ada yang berbahan aktifnya dipiconazole, terus harganya juga murah. Tapi aku nggak pakai lur, karena menurutku yang sekiranya cukup bagus dan murah itu ya ini lur ya, Sorento. Ini kemarin di tanaman kacang hijau kita juga menggunakan fungisida ini ya, dan hasilnya alhamdulillah kan lur juga cukup baik. Tak halnya di fungisida skor kemarin. Kalau di fungisida skor kemarin itu ada plus minusnya dalam penggunaan fungisida ini lur ya. Tapi kalau ini di fungisida ini atau fungisida Sorento ini itu yang aku tahu lur ya, itu belum ada efek yang signifikan gitu ya. Mungkin ada efek-efek buruknya itu toh, tapi dalam pengamatanku ini ya baru 4 atau 5 tahunan lur ya, itu lur belum ada gitu ya, belum ada kelihatan jelas efek buruknya gitu toh. Jadi aku ke depan itu tetap pakai ini terus. Kalau dulur-dulur mau pakai yang skor itu juga nggak masalah lur, yang penting tahu dulu ya efek baiknya atau buruknya, terus dosisnya berapa itu tahu. Ini aku bukan promosi lur ya, tapi ini berbagi pengalaman aja. Dan di daerah sini gitu juga kayak gitu.
Nah, tak usah berlama-lama lur ya, karena kemarin di dalam pembahasan fungisida berbahan aktif difeconazole aku anggap sudah jelas lur ya. Kalau belum jelas aku nganu lur ya, ambil sedikit aja. Di bahan aktif difeconazole kayak ini, kayak Sorrento terus Skor, itu kan berbahan aktif difeconazole, terus ada ZPT-nya. ZPT di sini itu bertujuan untuk menghambat pertumbuhan dari tanaman kita. Jadi beda sama giberalin loh ya, atau gibro gitu toh. Kalau gibro itu malah mempercepat pertumbuhan, tapi kalau di sini itu memperhambat. Perkiraan itu fungisidanya ZPT-nya itu sitokinin kalau nggak salah lur ya, karena di kemasan ini kan nggak dijelasin bahan ZPT-nya itu toh, mau apsin atau sitokinin atau giberalin itu toh. Tapi kalau diaplikasikan itu bisa menghambat, jadi aku kategorikan di sitokinin aja lur ya, bukan giberalin. Kalau giberalin kan mempercepat pertumbuhan gitu. Terus kenapa kok aku sukanya itu pakai ini lur ya? Salah satunya lur ya, harganya di sini itu murah dibandingkan dengan fungisida Skor. Di 250 mili ini harganya ini cuma 120 lur ya. Terus kalau Skor kemarin aku beli pada saat tanam kacang hijau itu sudah 155 gitu lur. Selisihnya itu kan 35.000 lur ya. Kalau kita beli Skor 4 ini, kalau ini bisa dapat 5 ini. Kita kan bisa nganu lur ya, estimasi harga kan. Terus kedepannya kan bisa mengirit kos tentunya lur ya. Itu dari harga lur ya. Terus dari pengaplikasiannya atau dosis pemakaiannya. Kalau dosis pemakaian ini sama lur kayak Skor, dari 6 sampai 10 mili per tangki 16 liternya. Tapi ada tapinya lur ya. Kalau di dosis lebih dari itu, biasanya kalau Skor itu bisa menimbulkan efek buruk. Contohnya kalau 1 liternya dikasih 1 mili, itu dosis tingginya lur ya. Itu kalau nggak tahu atau kita petaninya kurang paham, itu bisa, kemarin sudah aku jelasin, bisa dicek di video sebelumnya. Tapi kalau ini menurut pengalamanku pribadi lur ya, atau pengalaman sendiri, ini aku kasih dosis sangat tinggi lur. Dosisnya itu berapa? Dalam satu tangki 16 liter itu aku kasih 35 mili lur, 30 sampai 40 mili itu. Jadi ini sekali spray itu habis itu lur. Aku pernah di 250 ini tuh mili itu pernah. Terus apakah ada efek buruknya kepada tanaman? Alhamdulillah dulur, di dalam tanaman atau efek buruknya di tanaman kita itu nggak ada gitu. Terus aku bandingin sama yang aku spray cuma berapa, 10 mili, itu selisihnya itu telur atau tanamannya kelihatan hijaunya, terus dari ini bulir padinya itu nggak signifikan lur, hampir sama gitu. Karena apa? Jadi aku kesimpulanku gini, kalau ini kita mau pakai ini banyak sama yang pakai sedikit, itu lebih baik pakai sedikit aja lur, karena nanti hasilnya itu nggak begitu jauh dari kita menggunakan dosis banyak. Terus kalau kita menggunakan ini Sorrento itu lur, tadi sudah aku jelasin ya, minim sekali efek buruknya. Mungkin dulur-dulur lebih tahu atau tahu efek buruknya itu bisa ditulis di kolom komentar lur ya. Nah, kalau kita menggunakan ini fungisida dan di dalam ini masa generatif, alangkah baiknya kita tambahin pupuk supaya
nutrisi yang dibutuhin tanaman kita atau padi kita ini tercukupi lur ya. Nah di sini aku bawa pupuknya ini lur. Nih kita tambahin MKP. Nih kandungannya juga aku sudah pernah membahas lur ya, biar gak kepanjangan videonya. Terus yang kedua, kalau sudah pengisian tetap tambahin ini lur ya, PN Pril. Ini untuk mengisi supaya bisa sampai pangkal lur. Nih pupuk kombinasi pupuk majemukku lur ya, MKP dan PN Pril. Dan tidak lupa tambahin ini lur, boron. Biasanya kalau aku nggak pakai boron yang gold ini, aku juga yang blue lur ya. Itu bebas mau merek kapal apa aja atau gitu yang lain nggak masalah. Yang penting kalau bisa, kalau kita pakai pupuk majemuk, alangkah baiknya kita tambahin boron. Nah dulur, itu tadi fungisida yang biasanya kita gunain di dalam penyempraian pada saat masa generatif lur ya. Ini kita menggunakan Sorento. Aku kira ini sudah kepanjangan. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Bagi dulur-dulur yang pengen lebih jelasnya, bisa ditanyain di kolom komentar lur ya. Bagi yang suka bisa dibagikan videonya. Makasih dulur. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.